Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada malaikat sesuai dengan RPP kelas 4 MI semester 1. Sebelum pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat buat kita semua. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan-tujuan yang akan kita capai. Nah, sekarang apakah tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Di antaranya ya, tujuannya yang pertama kita ingin mampu menjelaskan makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, kita dapat mengidentifikasi sifat-sifat malaikat. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan nama 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Yang keempat, kita akan dapat mempraktekkan penerapan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu kita ketahui siapakah malaikat itu? Secara bahasa, malaikat berasal dari kata malakun atau bahasa Arab ini, yang artinya kekuatan. Sedangkan secara istilah, berarti hamba-hamba Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur dan bertugas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini malaikat hanyalah sebagai utusan yang selalu taat kepada Allah. Kemudian kita harus mempercayai dan mengerti 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sebenarnya malaikat itu banyak sekali, tetapi yang wajib kita mengerti, kita yakini, dan kita ketahui ada 10 malaikat. Ini adalah 10 malaikat bersama dengan tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail membagi rizki. Ketiga, malaikat Israfil meniup trompet. Keempat, malaikat Israel mencabut nyawa. Kelima, malaikat Mungkar menjaga kubur. 6, Nakir juga menjaga kubur. 7, malaikat Raqib mencatat amal baik. 8, malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, yaitu menjaga surga. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai utusan atau malaikat, yaitu dalam surat Fatir ayat 1. Ini adalah penggalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulah. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam
urusan. Ini adalah dalil bahwa Allah itu mempunyai utusan, yaitu para malaikat. Kemudian tentunya mereka, malaikat-malaikat itu mempunyai sifat-sifat yang pasti berbeda dengan manusia. Di antaranya yang pertama itu tidak berjenis kelamin. Mereka itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Kemudian tidak mempunyai hawa nafsu, seperti halnya nafsu manusia, misalnya makan, minum, tidur, kawin, dan sebagainya. Kemudian suci, tidak pernah berbuat dosa. Kemudian senantiasa taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang, dan sebagainya. Kemudian tidak sombong, ya, selalu menurut, selalu tawadhu. Kemudian patuh, selalu bertasbih kepada Allah, dan dapat berubah serta menjelma sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifat-sifat para malaikat yang telah dituturkan, dijabarkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 206, kemudian Al-Baqarah 206, Al-Anbiya 19 sampai dengan 20. Yang isinya diantaranya tadi yang sudah kami sebutkan di atas. Kemudian ada hikmah di balik keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Allah mempunyai para malaikat. Niscaya akan mempunyai hikmah yang dapat kita rasakan. Ya, di antaranya yang pertama, dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena melalui malaikat-malaikatnya kita banyak sekali memperoleh karunia. Apapun itu, pasti melalui tangan-tangan para malaikat. Misalnya tentang rizki. Rizki itu ada malaikat pembagi rizki. Misalnya malaikat Mikail. Di sana ada musim hujan, di sana sedang panas, yang sesuai tanamannya adalah ini dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari tugas para malaikat membagi rizki. Kemudian yang kedua, hikmahnya dapat mendorong kita untuk beramal soleh, mengendalikan hati, pikiran kita, lisan, perbuatan, agar senantiasa dalam kebaikan. Karena kita telah percaya bahwa para malaikat selalu mengawasi dan menulis, mencatat apa yang telah kita kerjakan, baikkah atau buruk. Jadinya sehingga menjadikan kita akan lebih terdorong untuk berbuat amal soleh. Kemudian yang ketiga, mendorong kita agar semangat beribadah dan berusaha. Ya, semangat beribadah kepada Allah untuk bekal kehidupan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Kemudian berusaha untuk mencari bekal beribadah, bekerja, beraktivitas, dan sebagainya. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Diciptakannya kita semua tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melatih diri agar lebih tawadhu, rendah. Tawadhu kepada siapa saja dan terutama tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang berhak sombong kecuali kesombongan dan keagungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kita akan berharapkan mendapat pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya,
masih banyak lagi yang bisa kita cari dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, mungkin itu materi yang telah kita pelajari. Semoga kita dapat mengambil intisari dan pelajaran dari keyakinan kita kepada para malaikat Allah. Tentu saja banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.